Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alam al-Quran. Khalaqal insan alamul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nasra nabiyya wa anzala alaihi sakinata wa idharu bi lam tarha. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa balagha risalah wa nasra al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقِّلَا حيثما كنت إلى آخر حديث. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Quba yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji hanya kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, Rabb yang begitu banyak menganugerahkan kenikmatan sejak kita lahir sampai saat ini. Nikmat secara fisik kita rasakan, nikmat sehat walafiat, nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan untuk berbicara, nikmat tangan untuk memegang, nikmat kaki untuk melangkah dan berjalan serta berlari, nikmat organ tubuh kita yang ada dalam tubuh kita dari jantung, paru-paru, ginjal, yang semua Allah anugerahkan kepada kita secara gratis. Namun banyak umat manusia yang alfa, yang hilaf, yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang tentunya sesuai arahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syukur disertai dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, usia kita makin bertambah. Satu demi satu nikmat yang Allah berikan, Allah kurangi. Mata untuk melihat, berapa banyak dari kita yang berkacamata harus dibantu. Bahkan berapa banyak di usia tua harus operasi katarak. Telinga pun harus beralat bantu dengar. Lisan pun agak kaku berbicara, karena mungkin ada bagian gigi yang sudah tanggal. Jantung, berapa banyak yang sedang mengantri untuk operasi bypass ataupun dipakai ring. Paru-paru pun demikian. Berapa banyak juga ginjal yang harus cuci darah. Itu semua early warning, peringatan diri dari Allah bahwa kita akan kembali, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Makanya kita bersabar. Nikmat non fisik Allah berikan kita, keimanan, keislaman, keihsanan, ketakwaan, keistiqomahan, keikhlasan.
Termasuk pagi hari ini, di hari kedua Ramadan, Allah masih berikan kita nikmat untuk mau beribadah, mau datang ke masjid. Bahkan semalam kita tarawih dan witir. Bahkan beberapa yang masih sholat tahajud. Tadi kita datang ke masjid ini, sholat sunnah tahiyatul masjid. Azan berkumandang, kita sholat qobliyah subuh. Barusan kita bersama sholat subuh berjamaah. Kemudian Bapak berzikir, berdoa, dan sekarang hadir dalam taklim talabil ilmi yang hukumnya fardu ain, sama dengan sholat. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah dan dijadikan pemberat nanti di amal yaumil hisab. Amin. Salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, termasuk para tabi'in, tabi'in, salafus salih dan umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin hafizakumullah. Saat ini ya Allah beri kesempatan kita untuk bisa menikmati hidangan Allah di hari kedua Ramadan. Tentunya syukur tadi dan sabar. Sabar dalam artian kita pun tentunya berpuasa 1 bulan penuh. Ayatnya sudah sangat hafal. Ya, ayat ini surat Al-Baqarah 183, karena setiap tahun kita berpuasa dan dalilnya adalah ayat ini. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini, sedikit kita tadabbur, belum kita mengkaji lebih jauh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kalau ada huruf ya dalam Al-Qur'an itu berarti disebut dengan harfun nida. Huruf untuk memanggil. Yang artinya hai atau wahai. Nah, kalau ada harfun nida pasti ada isi munada. Ada kata benda yang dipanggil. Otomatis kan? Ada munada, ada munadi, ada yang memanggil. Tentunya Allah SWT. Siapa yang dipanggil? Amanu, orang-orang beriman. Nah, kalau yang dipanggil orang beriman, biasanya seperti mungkin anak kita, kalau kita mau sesuatu, manggil anak kita pasti untuk mau nyuruh, Pak. Memberikan perintah. Nah, menariknya dalam ayat ini nggak ada fi'il amr, nggak ada kata perintah. Yang ada fi'il madi lil majhul dalam bahasa Arab, kutiba, yang aslinya kataba. Kutiba alaikum siyamu. Ya. Diwajibkan atasmu sekalian berpuasa. Berarti kum antumnya kepada amanu. Ya. Nah, menariknya walaupun tidak ada kata perintah, ini mewajibkan. Lebih bahkan kata ilmu balaghah, ini lebih kuat perintahnya daripada kata perintah. Biasanya kalau ada fi'il madilil majhul, itu nggak ada fa'ilnya, nggak ada subjeknya. Makanya disebut naibul fa'il, yaitu asyam yang awalnya asyama jadi siyamu. Jadi marfu', berbaris dhammah. Itulah pengganti fa'il. Makanya diwajibkan atasmu berpuasa. Ini wajibnya, hukumnya dalam bahasa ilmu tafsir furada. Furida. Dari kata furada, furida. Diwajibkan. Makanya wajib ain bagi laki-laki dan perempuan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini ada yang menarik. Sebagaimana diwajibkan atasmu terdahulu. Sebab ketika awal ayat ini turun, membuat para sahabat yang tidak terbiasa berpuasa, ini bisa sanggup enggak ya? Kira-kira seperti itu kata orang ilmu balaghah. Bisa enggak ya berpuasa sehari penuh?
dari terbit fajar sampai terbenam matahari bisa. Allah tegaskan dijawab kama kutiba alal ladzina dulu juga pada puasa. Begitu kira-kira ya bahasa balaghah itu memperindah Pak. Sampai contoh coba Bapak sering doakan ihdinas shiratal mustaqim. Ihdi itu fil amr, kata perintah ihdi. Kalau kita nggak belajar balaghah, kita nggak sopan sama Allah. Ihdi apa tuh? Arti ihdi apa? Minta? Bukan minta. Ya Allah, tunjukilah. Kan nggak mungkin begitu. Kata balaghah itu bukan perintah tapi doa. Tuh. Makanya belajar ilmu tafsir ya, tidak hanya dari terjemahan. Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir terjemahan. Enggak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau belajar tafsir ada guru. Saya aja masih belajar, nggak berani saya membahas kitab tafsir. Ini pun saya dapatkan dari guru sudah tercinta. Nah, dari sini kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu indahnya Al-Quran. Nah, menarik terakhir la'alakum tattaqun. Nanti penjabarannya bisa dibaca ya. Cuman saya ingin tekankan dari ini. Ya, agar kamu bertakwa. Nah, la'ala ini menurut para ulama tafsir, kalau di tafsir Jalalain itu la'ala itu artinya ya, bahwa semacam ditakkid untuk menegaskan. Artinya orang yang berpuasa ya, bahkan ditafsirkan dalam ayat berikutnya tentang bahwa ini adalah puasa Ramadan, pasti menjadi orang bertakwa gitu. La'ala itu. Kalau ini kan agar terjemahannya kamu bertakwa. Dalam kitab yang lain ulama bahas la'ala itu apa sih artinya? Lita'lil, alasan. Mengapa kita berpuasa? Untuk jadi orang bertakwa. Yang ketiga, la'ala yang ketiga apa artinya? Litaraji', berharap kepada Allah. Jadi yang berharap agar takwa bukan Allah. Kita yang berharap menjadi orang bertakwa. Makanya kalau ingin kita orang bertakwa, maka puasa Ramadanlah kamu. Begitu. Ya, ini sedikit gambaran tentang ayat ini. Ya. Nah, ini tadi ayat yang pertama yang saya baca. Kenapa selalu orang ada yang bertanya, kok selalu baca ayat ini sebelum mulai ceramah ataupun ta'lim? Karena ayat ini yang merupakan apa? Evaluasi, muhasabah diri. Saya tidak tahan ketika dikatakan wal tantu nafsum ma qaddamat liqad. Sama perintah orang beriman juga untuk bertakwa. Tadi orang beriman bertakwa kepada Allah, bertakwa kutiba alaikum. Jadi perintah di sini untuk bertakwa. Lihat setelah kalimat wal tantu nafsum ma qaddamat wattaqullah, ini Pak. Kita dievaluasi oleh Allah. Benar enggak takwanya kita? Makanya dalam ayat yang lain Ali Imran 102 yang sering dibaca oleh khatib, taqullah haqqa tuqatihi wal wa antum muslimun. Untuk bekal hari esok, apa kita sudah siap? Allah sudah kali warning tadi kan, mata kita mulai terbatas, telinga, lisan, tangan, kaki, jantung, paru-paru. Itu kan sudah mengingatkan kita. Sebentar lagi kita akan pulang. Coba di jamaah masjidnya berapa orang yang sudah tidak ada, Pak? Sudah banyak meninggalkan kita kan? Ya, saya kemarin mendapat kabar seorang ustaz dari Sukabumi. Beliau ketika mengimani sholat subuh baru takbir pertama meninggal. Satu Ramadan seorang ulama muda dari Sukabumi. Saya seperti apa kalau orang sudah bilang itu di alam yang diambil
Tiba-tiba gitu. Beliau sangat mulia, wafat di Ramadan, sedang mengimami sholat. Itulah wafat yang kita rindukan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Ya, kita lanjutkan, Pak. Jadi di bulan Ramadan ini banyak pelajaran, Pak, yang bisa kita ambil. Namun dari semua itu kita akan belajar tentang takwa. Karena apa? Bahkan setiap bulan Ramadan ini ada semua ibadah yang tujuan takwa, sholat, saum, zakat, infak, sedekah, peduli, fakir miskin, duafa. Termasuk kita belajar tentang muraqabatullah, belajar tentang muhasabah, belajar tentang mujahadah, belajar tentang al-muahadah, belajar tentang al-muaqabah, yang insyaallah ini kita akan jelaskan. Kita sama-sama belajar, Pak. Kenapa para ulama dulu dalam kitab Lataif Ma'arif karangan Ibnu Rajab, mazhab beliau mengikuti Imam Hambali, maka biasa Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Banyak orang mengatakan semua waktu baik, gak usah beda. Dalam kitab Lataif Ma'arif banyak keutamaan bulan-bulan, 12 bulan di bulan Hijriah. Termasuk bahwa dikatakan oleh beliau bulan Rajab, beberapa seorang ulama, adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan mengairi atau menumbuhkan dahan dalam pendapat ulama yang lain. Bulan Ramadan, bulan memanen. Makanya jangan salahkan kalau ada yang mengamalkan doa yang katanya hadisnya dhaif. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Seringkali kita belum apa-apa dengan ini hadis dhaif. Jangan diamalkan. Al-fakir yang bodoh coba belajar masalah hadis. Hadis itu ada hadis mutawatir, ada hadis sahih, hasan sahih, hasan, dhaif, maudhu, hadis palsu. Kalaupun ada hadis dhaif, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, tapi dhaifnya enggak parah. Dhaifnya tidak mendekati maudhu, hadis palsu. Isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga tidak untuk menghukumi sah tidaknya hukum halal haramnya sesuatu, tapi untuk fadhail amal, untuk keutamaan itu bisa dipakai. Karena mungkin saja dalam sanadnya ada, tapi juga ada hadis dhaif tapi banyak periwayatannya. Banyak yang meriwayatkannya, itu bisa naik tingkat jadi hadis hasan li ghairihi. Dia jadi baik karena ada hadis yang lain. Saya lihat di medsos banyak orang gegabah, sesat, bid'ah, haram. Padahal setelah kami cek bukan haram, makruh. Coba saya ingin tanya, lawan sunnah apa, Pak? Ada yang mengatakan bid'ah. Betul nggak? Ahkamul mukallifin, hukum yang 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lawan wajib apa? Haram. Lawan sunnah apa? Makruh. Jangan dipertentangkan. Betul, bid'ah sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Tapi dalam usul fikih itu tidak hanya Quran Sunnah, ada ijma', bahkan ada yang percaya qiyas.
yang juga bersumber dari Quran dan Sunnah. Ada wilayah ijtihad ya. Makanya dibagi ada qat'i, ada yang zanni. Kalau qat'i itu apa? Al-Quran, hadis mutawatir, aqidah yang saleh itu mutawatir. Apa? Qat'i. Tapi kalau zanni, hadis sahih aja mengatakan itu bukan sahih hasan, itu bahkan dhaif katanya. Kalau terjadi ikhtilaf ulama, kita siap-siap berbeda, Pak. Harus lapang dada dalam bab fikih. Ini yang buat umat Islam tidak bersatu. Dulu kan perdebatan tarawih berapa? 23 dengan 11 kan panjang, Pak ya. Padahal yang dua-duanya benar atau salah dua-duanya, Pak? Salah satunya benar atau salah? Duanya benar, yang salah yang nggak salah. Nggak salat pun nggak apa-apa kok, katanya orang sunnah hukumnya. Ini kita kadang-kadang ya kalau persoalan ulama mengatakan nahnu du'at wala nasqudut, kita itu penyeru dakwah, bukan tukang vonis. Ya, saya termasuk yang coba mendekati yang sama, Pak. Makanya saya kalau khutbah Jumat, saya tanya dulu sama DKM-nya. Ini ajannya 2 kali sekali. Jangan salah ketika tahu itu, saya naik aja ke atas, Pak, pada ajan 2 kali. Silahkan, ya masalah. Mudah-mudahan ya dengan Ramadan sekarang ini makin. Alhamdulillah, Pak, saya udah tegang kemarin itu ya. Pas isbat, Pak ya, berbeda ya Allah, kasihan umat, Pak. Kasihan di kampung. Udah gitu agak telat lagi ya. Sampai istri saya pulang dulu tuh, istirahat. Pulang dulu enggak kayaknya katanya. Tuh tarawih kata gitu. Artinya kan umat itu kan butuh apa, Pak? Persatuan kan. Mudah-mudahan lebarannya bareng, Mbak ya, amin. Ini kita kadang kok senang kalau berbeda gitu ya. Ya bukan berarti harus sama, tidak, Pak. Ya, saya kalau imamnya kunut, saya kunut. Imam kunut pas saya kunut kan enggak juga, Pak. Aman. Ulama dulu mencontohkan kok Imam Syafi'i rahimahullah itu kunut, tapi beliau tidak kunut ketika sholat di makamnya di pengikutnya Imam Hanafi. Baca ulama aja yang ilmunya kalau bahasa Betawi ya sabrek-abrek, Pak ya. Ini kita baru tua 3 hari sudah nyalain orang. Yang akhirnya terluka. Kemarin kejadian satu masjid di Bogor, Pak. Jadi ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Doa sebentar, ajak salaman. Bid'ah. Yang digitukan siapa? Mantan preman, Pak. Itu kalau nggak DKM pisahin mau digebukin tuh orang, Pak. Gua nih baru taubat katanya. Apa gua salah salaman gitu. Ini kita kadang-kadang menentukan sesuatu tidak pada tempatnya. Dengan ilmu, bukan dengan amar ma'ruf, nahi munkar, amar ma'ruf, Pak. Amar ma'ruf dulu. Saya aja ketika dakwah di Pantura, Pak, itu berusaha dengan hampir dikeroyok masyarakat gara-gara saya melarang sesajen, Pak. Cara saya masih muda waktu itu kan. Kalau kata orang Betawi kelotokan itu melawan, katanya saya dimusuhin, Pak. Tapi sekarang dengan kita dakwah pelan-pelan hilang, Pak, sebagian. Dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, bukan caci maki, haram, nggak boleh, sesat. Orang tua saja, Pak, dalam Al-Quran jelas ketika dia mengajak pun untuk kembali kepada kemusyrikan, tolak tapi dengan cara yang baik. Itu diajak kemusyrikan loh, Pak. Nah kita nih siapa gitu. Nah ini sebenarnya di Ramadan ini kita penuh kasih sayang, Pak, persatuan. Rakyat udah capek, Pak, lihat situasi politik yang kemarin kan ya. Yuk sama-sama kita kembali untuk wujudkan persatuan negara kita ini luar biasa, Pak. Founding father negara ini adalah orang ulama-ulama, Pak. Pancasila itu kan juga awalnya ada Piagam Jakarta, Pak. Mengalah kita, Pak. Untuk saudara kita bagian Indonesia bagian timur. Baca sejarah itu. Nah, sobat emas kita untuk perbaikan diri, termasuk tadi perbaikan kita untuk mau berukhuwah gitu ya, seperti itu. Jadi merupakan fursah atau peluang emas, Pak, ini. Ya Allah berikan, ini masih ada kesempatan berapa hari lagi nih, Pak. Saya aja udah hilang 1 terasa, Pak. Belum maksimal kemarin 1 Ramadan kan. Puasa kita bukan hanya, ya kita kan puasa bukan hanya harapan haus, Pak. Nahan mata, telinga, jempol ya, Pak. Kita nggak serasa kirim lagi. Padahal itu hoax. Padahal itu fitnah. Jangan gatal tangan kita. Ini semua juga akan diminta pertanggungjawaban, Pak, ini. Tangan kita ini akan diminta semuanya, akan berbicara. Ya.
Ya. Nah ini kita lihat, biasanya hadis ini barangnya man soma dengan man koma, Bang. Ya di sini. Ini janji Allah melalui lisannya Rasulullah SAW. Dan saya berpuasa, ihtisaban, mengharap balasan dari Allah, pahala dari Allah. Tuh, gufiro lagi Pak, fi'il maju lagi, gufiro, kutiba, akan diampuni seperti yang telah lalu. Bahkan beberapa hadis mengatakan seperti bayu lahir. Maka ini kesempatan emas, kapan lagi kita dosa kita sudah ibarat ulama dalam beberapa kitab saya baca itu seperti kita nih setahun yang lalu menghitamkan hati kita, Pak. Kenapa menghitamkan kita? Contoh, satu dosa, satu nohta, Pak. Titik hitam di hati kan. 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, terus lama-lama jadi apa? Makanya kenapa orang susah dikasih nasihat, Pak? Hidayah nggak bisa masuk karena hati sudah berkarat. Tahu Pak, kalau orang sudah mehong tuh Pak, mehong ya. Dulu kalau kompor zaman pakai apa namanya, minyak tanah ya, itu kan kalau tempat penggorengan, dang-dang itu pada hitam Pak ya. Seperti itu kira hati kita. Mau bersih gimana Pak? Cara bersihnya? Gosok, walaupun pakai amplas. Supaya bening lagi. Nah Ramadan inilah tempat mengamplas Pak. Makanya kata Ramadan itu ada yang artikan membakar Pak itu. Biar kita main serang deh gitu. Biar kita bening lagi hati ini. Ini kesempatan emas. Karena dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ini janji bagi Rasulullah, hadis sahih. Nah, kalau siang man soma, kalau malam man koma. Apa koma, Pak? Artinya berdiri, artinya sholat, tahajud, tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya Ramadan. Maka jangan sampai kehilangan kesempatan, Pak. Ini hari kedua. Man soma, man koma. Jadi sekali lagi seorang beriman ini tidak akan pernah melepaskan peluang emas ini. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari Ramadan tuh, Bapak nanti bahkan satu riwayat mengatakan waktu serasa cepat. Bahkan mengatakan seperti daun korma kering yang terbakar, cepat. Bapak merasakan nggak cepat, Pak? Kecuali yang mengharap-harapin beduk, nunggu beduk ya. Agak lama tuh beduk. Beduk ditungguin sih ya. Kalau dalam matahari Pak aja, beduk itu kan tanda ya. Saya kadang duduk aja ya baca kitab apa. Ya Allah, sudah johor lagi. Untung sempat duha gitu ya. Coba. Nah ini. Jadi samping kita ada. Tadi kenapa? Udah diperingatkan saya lupa tadi ya. Udah biar maafin itu. Di bulan bahkan ada satu ungkapan ulama yang mengatakan, walaupun ada mengatakan ini terjemahannya sahabat, ada yang mengatakan salafus saleh wallahu alam. Saya bukan ahli di bidang itu. Dulu 6 bulan yang lalu para sahabat ada yang menafsirkan para sahabat itu berdoa kepada Allah agar berjumpa dengan Ramadan. Maka saya katakan ini kesempatan emas. Jadi sahabat-sahabat atau sahabat menunggu-nunggu datangnya Ramadan, Pak, 6 bulan sebelumnya. Hitungan saya itu kalau enggak Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Jumadil Awal. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai di Ramadan. Allah balikna Ramadan. 6 bulan, Pak, bayangkan. Kita kan Rajab biasanya ingat Ramadan. Bahkan apa setelah itu tidak cukup sampai di situ. Salafus soleh atau sahabat melanjutkan doanya kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan 6 bulan berikutnya pas masuk Ramadan, selesai Ramadan berdoa lagi agar ibadah Ramadan yang telah aku lakukan, yang kami lakukan engkau terima ya. Itu berlangsung terus selama 6 bulan, Pak. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal.
Karena apa? Kesempatan emas. Ini saya tekankan ini ya kawan. Ini silahkan, mungkin saya nggak lengkap ya. Nah, poin-poin penting bisa dibaca Pak. Makanya agak seminarasi saya buat ini. Biar bisa dibaca, bisa ada di handphone. Ya, filenya bisa ke DKM ya. Nah ini utama kita di situ Pak. Bahkan ada para ulama mengatakan Ramadan itu atau saum itu membuat orang yang awalnya jadi makhluk dunia itu naik ke alam malakut, katanya. Alam malaikat, makin banyak berpuasa. Tapi kalau makanya kenapa? Banyak makan ya, banyak kita. Makanya makan boleh tapi jangan berlebihan. Udah dikasih tahu jangan berlebihan, akhirnya kena diabetes, kena kolesterol, kena darah tinggi, udah dibilangin itu. Ya emang bandel manusia nih Pak ya. Tapi menarik Pak, ada seorang ulama. Coba antum set katanya. Perhatikan ayat Al-Qur'an. Kalau ada perintah berarti Allah sudah menyiapkan maafnya. Innallaha ghafurur rahim. Maaf dan kasih sayangnya. Pemaaf dan maaf. Karena tahu manusia akan nyeleneh, manusia pasti akan ingkar. Nabi Adam aja begitu kok. Ya. Kakek buyut kita. Jadi bukan berarti apa? Maka dikatakan dalam satu hadis sahih, ulun Adam, siapa Adam? Enggak lepas dari khata. Bahkan mengatakan wanisyan, enggak lepas dari salah dan lupa. Tapi jangan mentang-mentang ada hadis itu, saya udah biasa kok kita subuh kesiangan, saya kan malam ada meeting atau ngeronda ya, lagi zaman ngeronda atau saya ini. Wajar dong kalau subuh kesiangan katanya. Ya bela diri, enggak bisa begitu. Kita enggak boleh tasyadud berlebihan, enggak boleh tasawul meremehkan. Itulah ulama wasatiyah disebutnya katanya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita akan mengangkat mentalitas kita, moralitas kita, ruhiyah kita, spiritualitas kita. Itu akan ditingkatkan Ramadan. Otomatis kok. Dan ini berlaku seluruh dunia, Pak, masuk orbit Islam. Ya, yang artis biasanya buka aurat kan bahkan non muslim ikutan pakai kerudung, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Semua Pak. Sampai tukang dagang pun ikut Pak. Walaupun setelah 3 hari biasanya nanti akan muncul lagi tuh. Manusia punya kaki, nggak punya badan dan kepala Pak. Nanti 3 hari lihat Pak nih. Biasanya seminggu, 3 hari udah mulai buka itu. Ya, ada kakinya nggak ada badan kepalanya Pak. Artinya apa di situ? Ya. Sampai juga non muslim, saya punya kawan. Ya, Tionghoa atau China ya. Sahabat saya bilang, "Tat, udah siap nih buat baju lebaran." Tuh, berkahnya mereka pun dapat berkah juga itu ya. Ada yang berkahnya berkah rezekinya dia kan. Bahkan yang pesan korma awal tuh non muslim, Pak. Korma? Iya udah siap. Tat, pesan berapa saat? Waduh. Artinya apa di situ? Orang semua menantikan Ramadan. Walaupun ada juga yang kesel. Wah, nggak bisa sarapan pagi, nggak bisa makan siang. Ada Pak. Nah, perlu perhatikan ini nggak, karena ikutan spiritualitas. Jangan sampai acara buka bersama. Nah, ini perhatikan. Sebagai ibu bapak tuan rumah, anak-anaknya juga tuan rumah, perhatikan sampai yang hadir, walaupun memang itu hak privasi. Tapi karena kita mengundang bukber, lihat kalau ada yang nggak sholat maghrib, tegor. Karena bapak, ibu tuan rumah. Kalau diingatkan nggak sholat urusan dia kan. Saya perhatikan pada undang bukber. Ya, saya udah masjid, ya kan untuk dekat masjid ya. Pas lihat pasti pada ngobrol tuh, sambil cemilan makan gitu kan. Kapan sholatnya nih orang? Termasuk ketika dulu masih ada Sekar Mandapa. Sekar Mandapa yang belah sini, yang Peribegawan sana ya. Itu saya pernah mengingatkan. Dan khutbah nikah. Kalau khutbah nikah itu kan qabla akad Pak, sebelum akad ya. Saya terjemahkan Pak, yang biasa dibaca oleh penghulu. Awalnya juga penghulunya kebetulan KUA-nya saya kenal untuk Bogor Tengah ya. Orang Betawi. Tadi saya bilang, Pak Ustadz, saya diminta khutbah nikah. Oh berarti qabla akad ya katanya. Tahu dia. Tapi ada orang, enggak, ini kita ini dulu katanya. Ntar aja ceramah pernikahan, beda saya bilang. Karena kalau ya khutbah nikah sebelum akad
pengantin itu semua pada khusyuk ya Pak. Tapi kalau sudah akad nikah apa yang terjadi? Rame. Ya kan? Beda Pak itu. Bedanya kan biasanya penghulu yang baca, kita yang kita terjemahkan Pak. Karena pengantin juga nggak ngerti Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa ngerti nggak Pak pengantinnya? Kebanyakan kecuali pesantren. Pesan-pesan takwanya nggak nyampe. Bahkan pernah saya tanya Pak itu. Maaf deh ya nih calon mempelai pria, karena kan pengantinnya biasanya ada yang dipisah Pak ya. Kalau belum sah itu baiknya jangan digabung. Belum sah kok ya, kecuali udah akad nikah baru. Ini belum apa udah barengin gitu kan. Bukan nggak boleh, tapi pasangan itu belum mahramnya. Gitu. Ya. Saya awal-awal di Bogor nih, wah ini fanatik kan. Kita mendudukan. Guru saya tahun 80-an Pak, seorang ulama di Jakarta. Itu lebih keras Pak, nggak ada perempuan kalau akad nikah itu. Suruh masuk semuanya. Ya, makanya saya dulu dikenal, ini muridnya seorang ulama itu katanya. Saya sampaikan apa adanya. Ada yang marah Pak. Bahkan ketika saya katakan, para undangan sekalian mohon maaf, nanti kalau makan, tolong dihabiskan. Rupanya yang marah, ibunya mempelai wanita. Ustadz kok begitu betul katanya. Saya yang ada hajatan kok Ustadz yang sewot katanya. Begitu kalau Betawi ya. Saya mengingatkan ibu. Saya ketika dia marah. Selesai saya marah. Ustadz kok begitu sih? Udah, saya diam aja. Seminggu telepon saya, Ustadz maaf ya, saya lagi panik Ustadz, takut makanan nggak cukup katanya. Padahal Bapak lihat, pernah nggak Bapak, Ibu mohon maaf, Ibu ya, makan coba Ibu ya. Ini sengaja saya perbaikan, kenapa? Dari mental Bu. Kita jangan sampai kita sholat yang rajin tapi banyak mubazir. Coba tanya petugas catering di gedung-gedung, berapa karung yang terbuang itu? Betul nggak Pak? Saya pernah tanya kok, sampai ada 1-2 karung Pak. Kan ada yang makan kan, darah ngantri, ambil dulu konter-konter kan ya. Dari empal gentong apa aja semuanya ada gitu kan, somai apa makan Pak. Pas udah mau makan nasi, kenyang dia Bu, taruh di kolong kan. Saya pernah kejadian di satu hotel di Jakarta. Saya dengan istri Pak. Baru saya masuk, waduh udah berantakan itu Pak. Persemanan itu. Bahkan terbuang berceceran. Aduh, saya sama istri, saya selamat, saya langsung pulang. Keluar saya melihat adab, ya Allah. Saya bilang sama istri, lihat itu deh. Sedang mengais makanan Pak di tempat sampah. Bentar tadi di hotel tadi makanan terbuang percuma. Ini bulan perbaikan Pak Ramadan. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ibu tadi sempat marah ke saya, tapi akhirnya dia malu mungkin ya. Ibu itu saya hanya, kalau ibu sudah pesankan, ibu sebagai sebul hajat gak akan dosa, udah ngasih tahu, ya kan? Urusan dia mubazir, urusan undangan. Terus juga kalau udah undangan, Bapak Ibu sebaiknya hindari standing party, hindari makan sambil berdiri. Kasih kiri kanan tuh bangku. Saya pernah tanya Pak, undangan 2.000, bangku cuma 25 kursi. Memang kalau mau benar ya begitu. Di sini ada, saya yakin ada di atas 60 ya, saya juga 60. Dulu di Jakarta atau di Bogor Pak, kalau nikah biasa sudah ada bangku meja ya. Sudah visa ngegantung ya Pak. Saya masih ada di Weliliang, Bogor masih ada tuh Pak. Itu apa? Supaya makan sambil duduk. Sambil ngobrol kan. Wah. Kalau minum ada yang memaklumi ya, pasukan aja ya. Ketika di minum air zam-zam ya, ada yang memaklumi. Tapi kalau makan Pak, duduk. Saya pertama kali di Bogor, ya ada dari Majelis Ulama, salah seorang ustadz undang saya datang. Ya, saya lihat begitu suaranya kiai-kiai pada diri Pak. Karena gak ada bangku, ada yang jongkok juga yang ngerti. Saya bisikin aja yang hajatannya, kiai, antum dosa, terus saya bilang. Lihat tuh pada diri. Astagfirullahaladzim ya Ustaz. Yang bikin keluarga perempuan katanya. Ya antum kasih tahu, saya bilang. Kewajiban, antum ulama. Nah kita kadang-kadang begini Pak ya, kecil tapi jadi mata kata orang sudah bilang itu ya. Nah ini sekali jadi perhatian itu, diatur. Sekarang udah insya Allah. Apa namanya di sini ada orang Jawa nggak Pak?
Kalau di Jawa Tengah tuh saya adik ipar saya orang bukan Sragen, apa satu lagi Pak? Klaten. Satu orang Ponorogo. Saya pernah diundang apa yang 4S Pak? Ini ada orang Jawa nggak sini? 4S Pak. Yang pertama ada yang sop dulu, ada yang snack dulu Pak. Itu kita si undangan ini 500 kursi di situ duduk Pak. Jadi nanti ada petugas yang datang tuh. Itu nggak mubazir Pak, pas orangnya. Dan efektif. Ada panitianya Pak, pakai dosi gitu saya lihat. 2 kali saya menikahkan adik gitu ya. Bukan menikahkan, yang mengantar nikah karena yang nikah adik saya laki-laki dua-duanya Pak. Bahkan kalau di Ponorogo itu lebih ini lagi strict lagi. Yang nyambutnya juga harus kiai. Kata adik saya, untung abang gua kiai bisa ceramah aja. Ini luar biasa Pak. Ini kan budaya yang bagus kita harus ini kan. Nggak mubazir Pak. Saya pas orang. Sampai anak saya waktu masih kecil bilang, Bi, 4 kali Bi ini, makan terus Bi kata saya. Rapih Pak, enggak. Kalau bukan kita menyediakan prasmanan ya silakan. Tolong diatur Pak, jangan berlebihan. Ambil secukupnya aja kalau kita mau makan. Kita sebagai yang ngundang ataupun yang diundang Pak. Ini pendidikan Pak untuk bagus ini. Karena Ramadan ini jangan sampai yang kecil-kecil juga kita, wah sholatnya rajin tapi masih mubazir gitu kan. Nah ini, mudah-mudahan. Nah ini Pak ya. Jadi bagaimana kegembiraan kita Pak ini? Ya, ini silakan udah Pak. Kayaknya udah sangat masyhur ya. Nah, sedikit tentang ini saya ingin takwa Pak. Para khatib sering mengingatkan tiap pekan kan pesan takwa. Ya, ada yang menarik Pak, takwa tuh kalau kita mau kaji lebih dalam itu terdiri dari berapa huruf kan Pak ya? Takwa itu. Ya, di sini ada dasarnya tuh dari kata takwa itu dari waqo'iyaki wikoyatan. Lihat di kamus Pak. Jadi kalau Pak lihat kamus Arab itu jangan lihat yang misalnya madrasah mim enggak. Tapi kata dasarnya Pak. Biasanya fi'il madhi Pak. Darosa. Masjid enggak ketemu Pak masjid Bapak cari di kamus Arab adanya sajadah. Gitu. Nah sama takwa juga jangan enggak ketemu Pak. Di waqo'iyaki kan. Atau juga ada di itiqo'a itiqo'an. Sama artinya takut, terhindar, macam-macam Pak ini juga. Ya. Jadi kita mengerti betul gitu. Nah tapi perlu arti yang lain di samping arti bahasa. Ini pun sebenarnya sudah mewakili ya. Tapi akan lebih sempurna kalau dari sisi istilahi ini Pak. Nah ini yang sering disampaikan oleh khatib. Ya. Apa itu takwa? Intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, kalau bahasa biasa khatib itu menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Gitu bahasa singkatnya. Nah, ini juga sama Pak kita lihat ya. Saya enggak ada yang lain ini juga sama nanti bisa silakan dibaca ya. Aslinya ini Pak. Ya, bagaimana kita mengenai sesuatu yang memang kita tidak tahu apa itu. Ada ulama demikian. Tapi saya akan bahas ini aja nih. Ini juga masih Pak tentang takwa ya, silahkan dibaca aja. Nah ini, saya pernah jadi mustami atau hadir di sholat Jumat di masjid kota, balai kota Pak. Itu saya ada urusan bertemu dengan beberapa orang di wali kota. Saya waktu itu masih tinggal di Bandung. Khatibnya saya kenal. Nah, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-khawf minal jalil. Waduh, saya bilang. Sebetulnya ada beberapa kaidah kalau menegur boleh, Pak. Ittaqillah antum khata'. Itu bukan hadis, tapi qaul sahabat Ali bin Thalib, asar sahabat. Boleh, Pak. Tapi bisa juga jelengnya, Pak. Bisa ramai, Pak. Wah, batal tuh katanya gitu. Tapi kalau konteksnya kita berdua itu boleh. Tapi itu belum pernah di kita. Kenapa? Terilhami seorang ulama di Jakarta. Waktu itu ada khatib di khutbah yang kedua minta sumbangan Pak untuk pesantrennya.
Padahal saya udah bilang nanti gelar sajadah di belakang gitu kan. Dia nggak sabar disampaikan bahwa kami buat pesantren. Lagi khutbah, Pak. Langsung ulama guru saya bilang, "Hatta ittaqillah gitu, Pak. Wah, gempar satu masjid, Pak. Sekitar tahun 79. Saya kaget, wah, Kiai marah nih. Wah, Kiai juga disalahin, batal Kiai katanya begitu. Setelah selesai sholat, batal. Buka kitabnya, antum baca kitab. Ini hadisnya. Akhirnya DKM coret tuh Pak khotibnya. Nggak boleh sembarangan Pak. Ulama dulu tuh dengan ilmu. Makanya khutbah tuh ada adab. Kenapa juga ada mengatakan nggak boleh gerak-gerak Pak ya? Kenapa pakai apa? Tongkat. Itu adab-adabnya, belajar adab-adab seperti itu. Seperti ini kan ya. Ini biasanya nih kan begini. Ya. Nah itu sedikit Pak. Nah ini tentang ini. Ini ada sejarahnya saya baca di Bogor pernah. Tapi saya bilang waktu itu, karena kenal saya nggak langsung tegur, saya sampaikan ke DKM. Maaf Pak DKM, salam untuk khotib tadi, sampaikan Pak. Kalau nggak salah, kalau ini salah nanti saya. Bapak siapa? Nggak usah, kata dari jamaah aja gitu. Saya kenal orangnya Pak. Gitu, akhirnya tadi nggak ada sarangan tidak. Artinya nggak boleh Pak. Sebelum khutbah, apalagi kita merasa tahu, lihat dulu hadisnya nih. Katakan memang itu hadis doib. Jangan sampai ada hadis yang kita langsung ini ya. Tetap harus menjaga juga ya. Makanya biasa kita menggunakan rawahu. Kalau nggak tahu, rawiya gitu kan. Kalau nggak yakin nih hadisnya sahih. Tapi kalau ada kola itu hadis sahih gitu ya. Nah, apa takwa ini? Ini aja Pak ini. Ini hulu atau hulu? Tulu ya. Belum syuruk ya. Tulu itu terbit. Kalau terbit biasanya 15-20 menit. Kalau syuruk itu diawali biasanya ini masih terbit ya, Pak. Berarti kalau ini sekitar 15-20 menit. Jangan langsung sholat, syuruk. Enggak boleh ini. Ada ulama mengatakan seperti itu dalam beberapa riwayat. Jadi lebihkan sedikit gitu, Pak. Itu karena syuruk itu awal duha. Jadi katakan sebagai ulama mengatakan awal duha. Nah, kembali sini Pak, sedikit. Ini yang sering jadi Pak kan yang menurut kita malu mengaku jadi orang takwa. Al-khawf minal jalil kata sahabat Ali. Ini sebenarnya ada 4 substansinya, tapi ada mengatakan dalam kitab lain saya baca 5. Ya. Al-khawf minal jalil wal ambi tanzil wal istinadu yaumir rahil waridho bil qalil. Tapi ada mengatakan dalam teks yang lain al-khawf minal jalil wal ambi tanzil wasyukr azazi waridho wal istinadu yaumir rahil. Ada 5. Ada tambahan ya tentang bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan. Asyukur al-jazir. Nah, kita lihat apa itu takwa kata sahabat Ali. Pertama, al-khawf minal jalil, takut pada Allah yang Maha Mulia. Takut. Kalau sekarang kita kan Bapak takut kan sama setan. Takut enggak, Pak? Iblis ya. Kalau Bapak takut sama setan, berarti bermasalah akidahnya. Tapi kalau takut tabi'i sama singa, ular buas, nah itu tabi'i namanya Pak. Memang kalau wujud aslinya kelihatan karena setan itu ada 2 Pak. Ada minal jinnati wan nas. Kalau jin ya makhluk tadi gaib. Nah kalau Bapak ke puncak Pak, ada yang ngegupayan, ada yang gini-gini, ada ngegoda Pak. Nah, itu. Ya. Nah. Kita lihat seringkali kita, karena saya pernah tinggal Pak di Bandung tuh, persisnya di kota Cimahi. Ya, perumahan saya itu, kalau kanan itu kuburan Muslim, kiri itu Santiong ya, kuburan non Muslim Pak. Saya juga tinggal di Pemayanan tuh ada Gunung Gadung ya. Lalu waktu itu ada driver, saya bilang, Kang gimana kalau lewat kiri lewat kanan? Lewat kanan aja, lewat kiri aja katanya. Kalau kanan masih gitu, takut. Kita kan lewat kuburan Islam takut ya Pak. Tapi kalau tempat di saya di Bandung itu tempat pakai pacaran Pak itu Pak. Terang kan akan bagus-bagus kan pakai marmer, pakai macam-macam. Artinya kita masalah akidah takut sama saya. Kita jangan takut Pak. Fi asari taqib kita makhluk mulia. Memang kalau diperuntukkan lihat wujud aslinya dan nggak mungkin kita mati diciptakan setan, nggak mungkin Pak. Itu film aja kerjaannya itu pendekatan akidah itu film-film itu. Dari suster ngesot macam-macam itu.
Dulu di Pewangian tempat saya tinggal ramai Pak pesantren. Saya pindah ke situ. Ada setan jari katanya. Ada yang dia dimutilasi Pak, ngetok pintu katanya. Ternyata itu isu oleh siapa? Saya tanya, ini dari siapa informasinya? Saya bilang. Kalau wakil katanya, ternyata ditiupkan oleh orang jahat Pak, supaya nggak pada ini. Ya, takut pada di rumah terus tuh. Itu gampang kita kena apa? Kena isu-isu begitu Pak. Nggak akan ada Pak. Saya pernah tanya, lihat kayaknya pernah lihat setan, ngelihat atau kayak setan, saya bilang. Ini makanya al-khauf, takut hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah. Itu takwa. Yang kedua, lebih tanzil, beramal dengan Allah turunkan Al-Qur'an. Wal isdalu yaumir rahil, berpakaian untuk hari akhir tadi. Wal tanzil nafsu maqarbatil ghad. Yang terakhir, ridho sedikitan. Bahkan ada yang menambahkan asyukur jadi waridho bil qalil. Ini arti al-qanaah, Pak. Menerima apa adanya. Mau besar, mau kecil, nah ini takwa. Jadi kalau kita masih ngitung-ngitung gitu belum takwa tuh kata sahabat Ali. Mau besar, mau kecil kita terima. Mau bahagia, mau sakit, mau sehat, tetap kita ridho. Karena apa? Dalam surat Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaihi turja'un. Kami akan menguji kamu sekalian, menguji Pak, kita semua. Itu pakai fi'il mudhari', arti berlaku untuk saat ini dan akan datang, bukan yang udah lewat. Apa Pak? Yaitu syar, keburukan. Khair, kebaikan. Fitnah semuanya Pak. Jangan kalau lagi senang gitu. Makanya tadi ingat sabar, syukur. Sabar, syukur. Nah itu konteksnya. Terakhir, ya ini takwa Pak. Ini dari Quran semua, keutamaan takwa. Ya, silakan aja Nah ini mungkin karena waktu ya kita percepat saja. Bagaimana cara seperti kita untuk menuju tadi ya, jalan memperoleh ketinggian spiritualitas. Ada berapa di sini kita lihat Pak, ini dari sudah dibahas ya. Nah ini ayatnya. Ini Pak, pertama al-mu'ahadah, mengingat perjanjian. Masih ingat surah Al-A'raf 172? Di ayat itu bagaimana Allah memanggil semua roh atau bertanya kepada semua roh sebelum ditiupkan ke dalam janin rohnya. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kata Allah kepada roh, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu menjawab bala, ya. Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Berarti sudah perjanjian di alam roh. Makanya diperjelas oleh hadis Rasulullah surah hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak tadi fitrah suci bersih Pak, agamanya tauhid. Karena sudah perjanjian tadi, Pak Abawahu, kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Gitu. Ya, jadi lingkungan Pak. Saya sering bilang anak ulama dibesarkan rampok jadi rampok, anak rampok dibesarkan oleh ulama di lingkungan jadi ulama. Jadi jangan sampai kita bersyukur di sini rata-rata semuanya dari ibu dan muslimah Pak ya, lahir sudah muslim kan. Tapi kenapa sekarang non muslim yang mu'alaf lebih hebat dari kita Pak? Ilmunya berapa orang itu menonjol. Saya tanya kenapa? Karena dia belajar berangkat dari keraguan. Kalau kita harusnya berangkat dari keyakinan, lebih bagus harusnya. Tapi karena kita alfa belajar, mereka belajar Pak. Saya pernah bertemu Pak. Ya. Waktu itu di tahun 90-an, saya belajar ngaji awal dengan saya. Saya balik lagi, saya serahkan kepada yang lain, ustadz lain. Sudah kemelut di salah satu sekolah tinggi agama Pak di Jakarta. Kemelut. Dia non muslim awalnya, tapi dia belajar. Ya, luar biasa. Sampai waktu itu ya, kita Islamkan, saya istri dan 2 anaknya. Waktu itu dia masih belum, istri anaknya belum Islam. Kita Islamkan ikut pengajian waktu itu. Oleh istrinya salah satu juga orang tokoh dia, agama yang lain. Nah ini. Ya. Lanjut ya. Yang kedua, al-muraqabah. Ingat raqib atid Pak.
malaikat yang memantau dan mencatat amal baik dan amal tidak baik. Nah, muraqabah ini artinya bagaimana kita ada kesan Allah itu merasa terawasi oleh Allah dimanapun berada. Kalau yang kedua ini, cara untuk meningkatkan ini kita lakukan, insya Allah kita akan semakin naik spiritualitas kita atau mentalitas kita, moralitas kita, ruhiyah kita, manawiyah kita akan meningkat. Karena selalu dimanapun mau berbuat sesuatu nggak jadi. Bahkan bukan hanya beramal, kan kita biasanya evaluasi setelah amal ya. Tapi kalau orang-orang seperti ini biasanya dia muhasabah sebelum amal, Pak. Jadi waktu niat dia sudah evaluasi. Ini benar nggak niatnya, salah nggak niatnya, seperti itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu. Ini ayatnya bisa balik. Ketiga, introspeksi diri. Al-muhasabah ini yang saya maksud tadi. Wal tanzur nafsum. Orang yang sering evaluasi diri, niatnya juga harus evaluasi terus. Ini jadi orang yang warok, orang yang hati-hati, seperti orang menyeberang lihat kiri kanan dulu gitu ya. Makan pun dilihat ya, mau ke rumah makan, ini halal enggak ya? Kok nasi ayam ya 7,5 atau 10.000 gitu. Harus kita bertanya nih, bener nggak? Jangan ayam tiren. Karena normalnya saya tanya tukang ayam, saya sahabatnya tukang ayam, Pak, nggak mungkin saat katanya. Mau dipotong berapa juga ya kan, Pak, satu ayam kan potong berapa, itu nggak dapat segitu dia. Makanya sekarang naik jadi 15.000, masih wajar Pak, bisa kata masuk. Jadi sahabat saya tukang ayam, Pak, saya tanya betul nggak? Makanya yang aman Bapak kalau soal itu cari aja lah tahu Pak, tempe yang aman. Terus makan ibu-ibu makan hobinya mie ayam atau apa gitu, cek dulu Pak. Kalau saya tanya, nih bikin mie ayam gimana ayam itu? Ustaz repot amal kan? Katanya mau hati-hati. Mau bener, jangan sampai ada yang haram masuk ke kita. Saya tanya di Karawang, waktu saya acara di Karawang, saya bilang, Ustaz, ada mie ayam enak, Ustaz. Boleh nggak saya ngobrol dulu sama tukangnya? Saya buka VC, Pak. Mang, ini gimana, Mang? Oh, Pak, saya yang motong langsung, udah saya yakin. Saya takut, Pak. Ya, mungkin wah ini torapan-torapan Ustaz. Enggak, kita mau hati seperti itu. Kalau nggak yakin jangan, Pak. Apa hati-hati di Pajajaran itu ada soto Betawi, soto Bogor, Pak. Di satu ruko. Kawan saya pernah tiba. Ya, pakai ada babat macam gitu, Pak. Ternyata B2, Pak. Saya nggak sebut lah ya. Dia orang Jakarta, makanannya enak. Hati-hati, Pak. Setelah ditanya nih apa? Wah ini, walaupun kadang saya aja masih nolpok aja nggak percaya, Pak. Hati-hati, nggak jangan sembarang mentang-mentang enak, tanya dulu. Nah ini introspeksi, jadi sampai segitu aja kita hati-hati Pak dari makanan kita. Apalagi nyari penghasilan Pak, hati-hati dagang juga jangan sembarangan Pak. Nah ibu-ibu mohon maaf ini ibu, saya ibu-ibu ya. Ibu kalau beli duku nyobain nggak Bu? Bapak juga. Itu izin dulu. Halal nggak dicobain dua? Makanya orang Arab kalau korma di Madinah halal, 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 artinya boleh halal dulu. Ini enggak Pak, udah 5 makan, nggak jadi ah. Coba 10 kali pedagang 50 tuh Pak dia makan itu. Atau ditambahin ibu kadang supaya hangat ya, supaya anget Pak, tambahin tuh. Itu nggak boleh itu. Ribet amat Ustaz katanya. Bukan, ini kita mau bener. Saya bilang sama istri hati-hati. Termasuk saya bilang beli bakso, ya kalau tukang bakso di kota itu, izin dulu mau ambil sambal. Kan melakukan hak kita, Pak. Kecuali katakan ini, walaupun itu udah hukum alam, enggak juga. Kalau saya saking hati begitu, enggak mau. Ya. Masih jelas dan saksi juga, Pak. Gitu. Tadi ribet amat katanya. Ya kalau mau bener ya ribet saya bilang. Tapi kita tapi orang jadi kan pendidikan Pak. Dengan begitu orang tahu. Ibu-ibu pada di majelis taklim, wah repot ya Ustaz katanya. Masa katanya nyobain duku aja nggak boleh katanya. Lah belum dihalalin mencomot aja, gitu kan. Nah, itu Pak ya. Kan kita bulan perbaikan nih Pak. Kan belajar mentalitas virtualnya bagus gitu kan. Nah yang keempat sanksi Pak muaqabah. Jadi kalau begini, nah yang bahaya ini Ramadan ini yang menghilangkan salah satu pahala puasa adalah
Ghibah. Ini nggak terasa nih Pak, ngomongin orang. Jangan dipikir hanya dengan begini Pak, enggak. Di handphone bisa itu kan. Iya loh si itu gitu ya, jangan-jangan begini, begitu. Saya suka tegur, ya saya nggak jauh-jauh istri saya. Jadi kalau belanja, saya bilang, ya kan ada yang di komplek Pak suka tukang sayur ya, ada yang pakai motor, ada yang dorong. Coba belanjanya 5 menit ya, ngobrolnya setengah jam itu. Apa yang diomongin Pak? Hati-hati, di kantor juga Pak, sama pedagang. Jangan di masjid aja Pak, ngobrol diomongin orang tuh nggak berasa kita. Saya sengaja nih yang sehari-hari Pak, kita nggak usah tinggi-tinggi Pak, yang kecil-kecil aja. Kan makan apa namanya bangkai saudara sendiri Pak. Tuh, Quran dalilnya itu. Ya gibahnya hati-hati Pak. Jadi puasa kita bukan hanya lapar haus Pak. Mata, telinga, dengerin juga sama, nguping, kepo gitu kan. Hati-hati. Terakhir Pak, nah waktu juga. Mohon maaf. Nah ini udah langsung kepada praktek mujahadah. Lihat Pak, ini yang motivasi berapa orang harus yakin dengan Allah, bab rezeki, bab apapun Pak. Saya akan contohkan saja salah satu kasus. Ada yang suka ngaji ke saya di satu daerah, di daerah Kelapa Nunggal Pak, pecahan Cilengsi. Waktu itu saya ngisi acara, Ustaz mampir Ustaz ke tempat saya. Lah kan rumah antum di Cilengsi, enggak nih, ada tanah Ustaz baru dapat warisan. Kita tengok, ini tanah saya, ini kakak saya, adik saya gitu. Maksudnya apa nih? Bisa nggak ya Ustaz bikin sekolah? Bikin sekolah besar nanti Ustaz. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Saya bilang, punya modalnya? Nggak punya. Ini punya tanah doang Ustaz katanya. Ini ayatnya Pak. Walladzina jahadu fina. Yakin gak sama Allah bahwa penentu rezeki semuanya Allah, orang memberi jalan? Yakin? Kok pelan? Yakin? Yakin Ustaz? Yakin? Yakin? Bismillah. Antum berjuang. Tapi lihat fina. Kalau saya sering menyebutnya lillah billah ilallah maksudnya. Niatnya karena Allah. Dia bikin sekolah besar. Caranya billah, hukum syariat Allah. Orientasi ilallah, hanya mencari ridha Allah. Maka mencari ridha Allah sini kan fina. Kami berjuang karena mencari ridha Allah. Jadi kami ayat ini fina. Ada yang tanya, fina kami? Berarti Allah jamak dong Ustaz. Nah, ini perlu luruskan lagi. Biasanya Allah menggunakan dua domir, ana nahnu, saya dan kami. Kalau kami kata ulama, kalau saya jelas tunggal ya, satu. Tapi kalau kami, Allah bisa dengan para aparatnya malaikat, tergantung ayatnya. Tapi kata ulama ada walaupun dia tunggal, tapi kami itu kaminya li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Sama saya mungkin ke ketua DKM, saya nyebutnya bahasa Arab, kaifa haluka ya Ustadz Jainal gitu kan. Saya betul secara tata bahasa karena satu orang kaifa haluka. Tapi saya karena saya hormat beliau, kaifa halukum ya Ustadz Jainal Al-Karim, saya bilang gitu misalnya. Kan untuk orang banyak kan antum kan, tapi dalam rangka ditaji menghormati beliau sebagai ketua DKM atau sebagai ustadz, sebagai ulama. Nah ini sama, fina. Lihat Allah menggunakan dua taukid, lam taukid, lam, lanah dia naum, nun tasydid. Pasti akan ke jalan kami. Tahadus bin Imam Pak, sekarang sudah dari TK sampai SMA. Besar tempat. Dari tanah yang sebidang. Ingat jangan harus rabbaniyah, bukan robahniyat. Apa robahniyah Pak? Allah minded, selalu Allah. Semua karena Allah, sumbernya Allah. Lillah bila ilallah. Tapi kalau biasanya udah maju robahniyat ya Pak. Bukan robbaniyah, robahniyat. Dunia nggak lama itu biasanya. Dua sahabat saya, murid saya juga yang di Karawang sekarang punya sekolah alam besar. Awalnya sebidang tanah patungan. Ini ayatnya.
Jadi Bapak punya keinginan, punya apa, berjuang, ya. Termasuk Bapak mungkin, saya ingin ke Mekah, gitu ya. Niatnya karena Allah, insya Allah. Ya, ini qadarullah ya, nggak tahu tiba-tiba Ustaz ngajar ya di Gua Hiro. Saya kaget Pak. Gua Hiro dari Hongkong, saya bilang gitu bahasa kita kan. Maksudnya apa nih? Iya Ustaz ngajar di Gua Hiro. Maksudnya apa? Udah sini paspornya kata gitu. Oh Pak, nggak ngimpi Pak itu. Hanya doa ya Allah tunjukkan ya Allah nggak ngimpi. Dulu zaman masih belum bahasa Inggris Pak, sahabat saya guru ngaji alif bata di kampung. Tapi salah satu muridnya itu karyawan satu maskapai penerbangan. Ya, punya perusahaan kita Pak, yang besar ya. Saya nggak sebut namanya ya. Sekarang saya ngajar di sana. Ya, BUMN kan Pak itu. Itu diberangkatkan ke haji Pak. Karena anaknya bisa bikin dia baca Quran Pak. Itu kan nggak ngimpi juga kan Ustadz kampung tiba-tiba pergi haji. Jadi jangan pernah Bapak bilang, oh kayaknya nggak bisa, nggak, minta sama Allah. Asalkan tadi hanya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah 6.15 mungkin ada sekitar 5 menit lagi lah. Mungkin saat ada ingin tanggapan atau ingin ada yang ditanyakan atau mungkin ingin menambahkan atau ingin mengoreksi silakan Pak. Makanya kami buat ada PPT ini, kalau ada yang salah mohon dikoreksi Pak. Khawatir dari ucapan saya tidak ada yang keluar dari sesuatu yang tidak sebenarnya gitu Pak. Silakan sebelum kita nanti tutup dengan sama beristighfar. Nggak ada ya kita, karena ini bentar lagi syuruk, kita bisa salat syuruk. Sekali lagi kita sama-sama mohon ampun, beristighfar pada Allah agar Allah mengampuni segala dosa kita dengan wasilah kita shaum Ramadan ini, dan Allah selamatkan sampai akhir Ramadan, bahkan sampai bertemu Ramadan berikutnya Pak. Intinya Allah ampuni kita dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf bila ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.